Pria ini pernah digigit ular berbisa yang sangat mematikan. Namun ketika dokter mencoba memberinya morfin untuk meredakan rasa sakitnya, dia langsung menolak. Bukan karena dia seorang pahlawan. Alasannya adalah karena belum lama sebelumnya, dia pernah kecanduan narkoba. Ketika mengetahui bahwa pacarnya sedang hamil, dia memutuskan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia berkata bahwa mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab. Namun pacarnya justru menyuruhnya untuk menjauh darinya. Hal itu menghancurkan hatinya, tetapi dia tidak pernah mengingkari janjinya. Setelah itu dia pergi sendirian ke pemadam kebakaran dan mencoba menjadi seorang pemadam kebakaran. Namun mereka langsung mengusirnya. Saat dia hendak pergi, kepala pemadam kebakaran menghentikannya dan mengajukan satu pertanyaan. Kenapa kamu ingin menjadi seorang pemadam kebakaran? Dia menjawab, karena saya akan menjadi seorang ayah dan saya ingin anak saya bangga kepada saya. Kepala pemadam kebakaran memutuskan untuk memberinya satu kesempatan, tetapi dengan satu syarat. Dia harus menyelesaikan pendakian gunung sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Brandon sangat lemah dan semua orang yakin dia tidak akan mampu melakukannya. Seperti yang mereka duga, dia mulai muntah sejak awal pendakian. Bahkan setelah semua orang kembali, Brandon baru mencapai setengah perjalanan. Semua orang mengira dia akhirnya akan menyerah. Namun kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Di menit-menit terakhir, Brandon kembali. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada kepala pemadam kebakaran sebuah foto kecil yang dia ambil dari puncak gunung. Pada saat itulah dia berhasil mendapatkan kepercayaan kepala pemadam kebakaran. Setelah itu, Brandon pergi ke supermarket dan membeli banyak barang untuk bayinya. Kemudian dia diam-diam meninggalkan semuanya di depan pintu rumah pacarnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak hari itu, dia terus berlatih setiap hari dan diam-diam mengirimkan makanan kepada pacarnya. Namun dia tidak pernah berbicara langsung dengannya. Perlahan, semua orang mulai menyadari betapa banyaknya perubahan dalam diri Brandon. Dia terus bekerja keras, mendapatkan kepercayaan dari timnya, dan bahkan membantu tim pemadam kebakarannya meraih penghargaan besar. Suatu hari setelah diam-diam mengantarkan persediaan, dia hendak pergi ketika pacarnya memanggilnya. Pacarnya benar-benar bahagia melihat betapa banyak Brandon telah berubah, dan dia memaafkannya dengan sepenuh hati. Kemudian dia meminta Brandon untuk menggendong bayi mereka. Brandon sangat ingin melakukannya, tetapi dia takut pakaiannya terlalu kotor. Pacarnya tidak memedulikannya. Saat Brandon menggendong bayinya untuk pertama kali, air mata terus mengalir dari matanya. Dia meminta maaf dengan tulus dari lubuk hatinya. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik, tetapi kemudian bencana mengerikan terjadi. Kebakaran hutan besar melanda kawasan tersebut. Seluruh tim dikirim untuk memadamkan api. Brandon ditugaskan untuk memantau arah angin. Tim mengira itu hanya misi biasa. Mereka bahkan bercanda, "Sampai jumpa nanti, Brandon." Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu akan menjadi kata-kata terakhir mereka. Begitu Brandon tiba di titik pengawasan, dia menyadari bahwa arah angin tiba-tiba berubah dan api bergerak tepat menuju timnya. Dia segera memperingatkan mereka, tetapi api menyebar begitu cepat sehingga mereka tidak sempat melarikan diri. Kepala pemadam kebakaran dan seluruh anggota tim terjebak dalam kobaran api. Mereka melakukan segala yang mereka bisa dan mengerahkan perlindungan darurat dari api, tetapi setelah itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berdoa untuk sebuah keajaiban. Ketika tim penyelamat akhirnya tiba, mereka menemukan jasad 19 petugas pemadam kebakaran. Brandon benar-benar terpukul. Dia merasa seharusnya dia juga meninggal di sana. Namun meskipun dia selamat, masih ada satu tanggung jawab terakhir yang harus dia hadapi. Ketika keluarga para petugas pemadam kebakaran lainnya mengetahui bahwa ada satu orang yang selamat, mereka semua berkumpul di gedung olahraga sambil berharap. Semua orang berdoa agar orang yang selamat itu adalah orang yang mereka cintai. Kemudian Brandon masuk dan pada saat itu juga semua harapan mereka hancur. Seluruh gedung olahraga langsung dipenuhi keheningan.